Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kehamilan dengan kelainan amnion ya. Jadi cairan ketubannya ini mengalami kelainan khususnya jumlahnya, baik itu jumlahnya kebanyakan ya, kalau kita sebutnya dengan polihidramnion atau malah sedikit jumlahnya, sedikit dibandingkan normal atau disebut juga dengan oligohidramnion. Saya akan share screen dulu. Oke, ya ini kehamilan dengan kelainan amnion. Kita harus tahu dulu amnion itu apa ya. Amnion atau air ketuban ini adalah cairan yang melindungi dan menopang pertumbuhan janin di dalam rahim. Nah, untuk fungsinya itu sendiri ini ada beberapa ya. Cairan ketuban gitu ya. Fungsinya ini ada untuk fetal breathing ya, untuk pertumbuhan paru. Jadi akan membantu perkembangan paru dan emang membantu fetal breathing. Sebenarnya fetal breathing ini pergerakan di paru-paru janin. Sebenarnya janin sendiri di dalam rahim ibu ya belum bernafas ya, belum menghirup udara. Orang memang di situ tidak ada udara di situ ya. Tapi di situ dia akan bisa pergerakan paru ini kan tetap akan istilahnya kayak latihan begitu ya, untuk nanti dia akhirnya bisa bernafas ketika lahir. Yang kedua adalah fungsinya adalah untuk membantu fetal swallowing ya, swallow ya. Jadi istilahnya membantu untuk latihan menelan ya. Janin ini kan sendiri bisa menelan ya, dan ini juga berfungsi untuk perkembangan GI tract ya, perkembangan saluran pencernaan. Yang ketiga membantu fetal movement ya. Jadi kalau misalnya tidak ada air ketuban, Anda bayangkan janin nggak bisa bergerak dengan leluasa ya. Jadi fetal movement di sini artinya maturasi neuromuskuloskeletal. Jadi ada saraf-saraf, kemudian ada tulang, ada otot, itu juga akan menjadi lebih optimal perkembangannya jika ada air ketuban. Berikutnya adalah melindungi tali pusat ya. Melindungi tali pusat, kita tahu bahwa tali pusat ini adalah istilahnya sebagai penghubung antara janin dengan ibu ya, sebagai penghubung ya, tempat di mana itu transfer makanan, transfer istilahnya khususnya darah isinya ya, tapi di situ kayak makanan, kayak oksigen dan sebagainya, sehingga kalau misalnya tidak ada tali pusat ya janin nggak ada nutrisi, nggak ada makanan, nggak ada oksigen yang dari ibu, yang nggak bisa berkembang lah intinya begitu. Nah, dengan adanya air ketuban ini fungsinya adalah untuk melindungi tali pusat. Ya, bayangkan kalau tidak ada air ketuban, maka tali pusat ini nanti akan tergencet oleh perkembangan janin itu sendiri ya. Janin tumbuh menjadi besar, maka itu akan istilahnya tergencet begitu. Dan kalau tergencet otomatis ya tidak ada komunikasi, tidak ada aliran darah yang akan mengalir ya, menghubungkan antara ibu dengan janin. Tentu ini akan berbahaya. Berikutnya adalah melindungi janin dari trauma ya. Tentu ya, sering kita lihat juga, sering mendengar ada ibu hamil jatuh ya, terpeleset dari kamar mandi atau kemudian kecelakaan lalu lintas ya, ikut mengendarai sepeda motor terjatuh begitu ya. Tapi ini karena adanya air ketuban maka menjadi pelindung ya, menjadi pelindung janin dari trauma ya. Jadi itu ada fungsi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali air ketuban ini ya. Nah, untuk volume normal ya, disebut normal kalau ini tergantung dari gestational age-nya, tergantung dari usia kehamilan ya. 10 minggu itu usia kehamilan 10 minggu itu volumenya 30 ml. Pada usia kehamilan 16 minggu volumenya ada 200 ml. Pada mid trimester ketiga ini usianya 800 ml dan pada full term ini sudah mau mendekati lahiran ini bahkan bisa sampai 2.800 ml. Ini bisa banyak sekali. Dan 98% ini terdiri dari air ya. Jadi memang konsumsi air pada ibu hamil itu harus cukup ya, karena memang hubungannya juga dengan kaitannya dengan produksi air ketuban atau amnion ini ya. Nah, kalau kita lihat ada regulasi volume normal ya di sini ya, kita lihat ya.
ada regulasi volume normal. Nah, pada late pregnancy ya, khususnya ini akan kita lihat pada kehamilan aterm atau trimester 3. Apa sih yang istilahnya produksinya dari mana begitu ya. Kita lihat di sini, effect on volume. Untuk produksi utamanya ini adalah dihasilkan dari fetal urination ya. Jadi dari urin fetal. Fetusnya itu urin, fetusnya mengeluarkan urin ya. Itu produksi utamanya dari situ. Rata-rata sehari bisa urin ini akan mengeluarkan cairan hingga 1000 ml ya. Nah, produksi berikutnya adalah nih ya, nomor 3 ini. Fetal lung fluid secretion. Jadi dari cairan-cairan paru-paru janin ya. Ini ada produksi sekitar 350 ml. Nah, ketika diproduksi secara keseimbangan maka harus ada yang meresorpsi atau menyerap ya. Yang menyerap ya adalah karena proses fetal shallowing ya. Jadi karena proses menelan ya. Diminum, ditelan begitu ya. Jadi air ketubannya itu ada diserap sampai 750 ml sehari ya. Kemudian ada penyerapan oleh karena intramembranous flow across fetal vessel on the placental surface. Jadi di permukaan plasenta ini juga ada semacam penyerapan begitu ya. Berikutnya adalah resorpsi minimal pada transmembran flow across amniotic membran. Jadi memang di membran-membran amniotik ini juga bisa terjadi penyerapan. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa cairan ketuban itu selalu bersirkulasi gitu ya. Jadi ada cairan ketuban yang diproduksi oleh urin khususnya ya, urin sehingga cairan ketuban itu jadi cukup begitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada proses resorpsi, maka akan kebanyakan cairan ketuban itu. Maka janin juga mempunyai fungsi untuk resorpsi, yaitu dengan proses menelan. Ditelan, diserap di beberapa tempat, sehingga cairan ketuban yang ada itu terjadi sirkulasi itu tadi ya. Jadi modelnya muter aja begitu. Ada yang produksi, ada yang resorpsi. Kemudian ada diproduksi lagi, direabsorpsi kembali. Jadi putar seperti itu. Itulah regulasi volume cairan ketuban sehingga menghasilkan volume yang normal. Nah, bisa dibayangkan kenapa kok terjadi ketidakseimbangan ya? Ketidakseimbangan contoh misalnya tadi ya, ada kelainan cairan ketubannya ini kebanyakan. Ya, tentu sirkulasi yang tadi saya sebutkan itu mesti ada sesuatu yang terganggu. Ya, contoh nih, misalnya katakanlah janin itu ada kelainan tidak bisa menelan misalnya, maka cairan ketuban yang ada otomatis nggak bisa ditelan ya, istilahnya dia nggak bisa menelan, nggak bisa diresorpsi secara optimal. Yang terjadi proses yang terjadi adalah produksi terus menerus sehingga volumenya menjadi lebih banyak. Itulah yang disebut polyhydramnion. Itu contoh satu kasus. Nanti saya akan jelaskan lebih detail contoh-contoh yang lain di slide yang belakangnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini untuk pengertiannya dulu ya. Hidramnion atau polyhidramnion ini adalah jumlah cairan amnion yang melebihi normal. Nah, kalau yang kebalikannya, sebaliknya ini oligohidramnion ya, adalah jumlah cairan amnion yang kurang dari normal. Jadi kebalikannya seperti itu. Lalu kita tahunya bahwa ini adalah melebihi normal, ini kurang dari normal. Dari mana itu tahunya? Dari USG ya. Dari ultrasonografi, dari pemeriksaan itu ada setidaknya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan diukur namanya AFI ya, diukur AFI-nya. AFI ini singkatan dari Amniotic Fluid Index. Jadi diukur, dokter akan mengukur kedalaman cairan ketuban, volume cairan ketuban dengan cara mengukur kedalaman dari 4 kuadran. Ya, dijumlahkan kemudian kuadran 1 berapa, kuadran 2 berapa, kuadran 3 berapa, kuadran 4 berapa. Nah, kuadrannya dari mana? Kuadran itu gampangannya ya, istilahnya ada garis imajiner ya, yang perpotongan antara linea mediana dengan yang memotong di umbilikus ya, dengan linea garis imajiner horizontal ya, yang setinggi dengan umbilikus juga. Jadi otomatis perut dibagi 4 ya.
Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, dihitung kemudian di kuadran 1 itu ada berapa sentimeter kedalaman kelihatan dari amnionnya. Kuadran 2 ada berapa sentimeter. Kuadran 3 berapa sentimeter. Kuadran 4 ada berapa sentimeter untuk cairan amnionnya. Kemudian dari 4 kuadran itu dijumlahkan. Disebut normal adalah jika terdapat 5 hingga 25 cm ya, AFI ya, amniotic fluid index, itu disebut normal. Kalau lebih dari itu maka disebut polyhydramnion tentunya ya. Kalau kurang dari 5 disebut oligohydramnion. Cara kedua adalah dengan SDP. Jadi SDP itu single deepest pocket atau disebut juga MVP, mean vertical pocket ya. Nah, itu dengan mengukur cairan ketuban dari kuadran terdalam ya. Anda sudah tahu, kita sudah tahu ada 4 kuadran tadi. Di screening dulu, kuadran 1, 2, 3, 4. Mana yang terdalam nih? Secara subjektif. Oh, yang terdalam adalah kuadran 2 misalnya. Nah, dari 2 itu konsentrasi dihitung di kuadran 2. Itu ada berapa kedalamannya. Normalnya adalah 2 hingga 8 cm ya. Disebut polyhydramnion jika kedalamannya lebih dari 8 cm dan sebaliknya disebut oligohydramnion jika kedalamannya kurang dari 2 cm. Ya, ini contoh. Ini contoh ada gambaran ultrasonografi. Kalau kita lihat nih kedalamannya berapa ini ya. Pada severe hydramnion ya 35 minggu ya. Pregnancy complicated ya karena adanya ini ya fetal aqueductal stenosis ya. Nah, pada kuadran ini kita lihatnya ini adalah lebih dari 15 cm. Nah, ini dia. Nah, ini namanya satu kuadran ya. Satu kuadran lebih dari 15 cm. Padahal kalau misalnya tadi kita sebelumnya ya, slide sebelumnya itu kuadrannya disebut normal kalau ada 2 sampai 8. Kalau 15 otomatis lebih dari 8 ya. Berarti inilah yang disebut polyhydramnion. Nah, penyebabnya apa kemudian ya? Seperti tadi ya saya sebutkan dulu bahwa jumlah cairan amnion ini adalah harus seimbang ya, selalu seimbang. Tentunya seimbang apa? Antara produksi dengan resorpsi. Ini adalah terjadi sirkulasi. Nah, kalau terjadi kelainan pada organ-organ tertentu, maka terjadilah polyhydramnion. Contoh satu, gangguan perkembangan otak. Gangguan perkembangan otak dan gangguan menelan ini jadi satu begitu ya. Kalau misalnya janin itu terjadi gangguan perkembangan otak atau terjadi gangguan menelan ya, otomatis tadi produksinya terus tapi resorpsinya nggak ada. Itu satu. Yang kedua, contoh nih, obstruksi saluran pencernaan. Misalnya terjadi atresia esofagus atau atresia duodeni. Jadi di esofagusnya ini obstruksi ya. Kenapa ya? Karena kelainan genetik gitu ya. Atresia duodeni juga ada kelainan genetik. Jadi janin otaknya bagus, menelannya bagus, dia bisa menelan ya, tapi kemudian menelannya itu tidak bisa masuk ke dalam saluran pencernaan selanjutnya. Karena apa? Karena ada obstruksi. Esofagusnya ada obstruksi. Jadi tidak terbentuk dengan bagus ya. Jadi otomatis dia bisa menelan tapi cairannya tidak bisa masuk ke dalam usus karena ada obstruksi esofagus atau obstruksi duodeni. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya meskipun bisa menelan tapi tidak bisa diresorpsi secara sempurna. Yang terjadi otomatis banyak produksinya, urinnya terus jalan terus ya. Tapi tidak ada yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Itu juga bisa menyebabkan polyhydramnion. Yang ketiga adalah pada kondisi diabetes mellitus ya. Pada ibu yang memang terjadi diabetes mellitus itu istilahnya ciri-cirinya kan terjadi ada ya polidipsi, poliuri, polifagi ya, betul ya. Itu juga terjadi pada janinnya ya. Janinnya juga urinya juga banyak. Poliuri dia. Jadi poliuri meskipun katakanlah untuk resorpsinya berjalan normal, tapi karena janinnya ini poliuri, otomatis volume dari urin janinnya ini lebih banyak dibandingkan volume cairan amnion yang diserap, otomatis dia terjadi polyhydramnion. Nah, kalau kemudian akhirnya dibalik sekarang, ya ini terjadi polyhydramnion. Kalau kemudian sekarang dibalik, ketika kita memeriksa pasien,
Misalnya katakanlah pada saat pasien itu ANC begitu ya, kemudian kita periksa. Lah kok ternyata ketika USG terjadi polydramnion, maka kita harus berpikir ada sesuatu ini semuanya. Kok terjadi polydramnion? Saya harus berpikir, jangan-jangan ini DM ini ibunya. Jangan-jangan ini ada obstruksi saluran pencernaan. Jangan-jangan ini ada terjadi gangguan menelan atau jangan-jangan terjadi gangguan perkembangan otak. Nah, kalau terjadi katakanlah gangguan perkembangan otak atau katakanlah gangguan otaknya katakanlah tidak terbentuk, maka kita harus ini ya, kita harus cross check kembali ke USG-nya. Jangan-jangan memang ini otaknya ada bermasalah. Kita USG lebih teliti lagi. Jangan-jangan ketika dari USG ketemu gambaran double bubble misalnya. Itu yang menunjukkan adanya gambaran curiga adanya atresia duodeni ya atau atresia esophagus. Atau terjadi DM misalnya. Jadi DM kalau dari USG kita bisa curigai dari apa? Ya dari misalnya janinnya makrosomia. Jadi ukuran janin itu lebih besar dibandingkan usia kehamilan. Sehingga kita harus cross check kembali, kemudian dengan cek apa? Jangan-jangan ini gula darah ibunya tidak terkontrol, misalnya tinggi misalnya. Nih, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh penggambaran untuk polyhydramnion ya. Nah, pada pemeriksaan fisik pada polyhydramnion tentu perutnya ini lebih besar. Perut ibu lebih besar daripada usia kehamilan ya. Dan pada pengukuran TFU-nya, tinggi fundus uteri ini juga lebih tinggi dibandingkan usia kehamilan. Nah, untuk diferensial diagnosis istilahnya kalau misalnya kita ketemu pasien-pasien dengan curiga polyhydramnion ya, itu adalah tentu tadi ya, ketemu pada saat pemeriksaan itu TFU-nya lebih tinggi dibandingkan usia kehamilan. Contoh nih, misalnya katakanlah dia ini baru usia kehamilannya baru 25 minggu, tapi kok TFU-nya itu sudah setinggi 27 minggu sepanjang 27 cm atau 30 cm. Ini otomatis kan lebih tinggi, lebih besar. Ya, TFU-nya lebih besar dibandingkan hitungan usia kehamilan. Maka kita harus berpikir apakah ini ada beberapa macam ini. Apakah dia polyhydramnion? Nah, ini masuk nih ya. Apakah dia kehamilan kembar? Apakah dia makrosom? Makrosom berarti janinnya mungkin yang besar. Ya, kaitannya dengan tadi, jangan-jangan ibunya menderita DM. Ataukah mungkin ada tumor intraabdomen? Ya, bisa jadi ya. Atau bahkan kalau misalnya pada trimester 1, mungkin ada mola hidatidosa atau kehamilan anggur. Ya, jadi ini hal-hal yang bisa kita pikirkan ya. Bisa kita pikirkan sehingga pemikirannya nggak cuma satu arah saja. Jadi katakanlah kalau misalnya ketemu TFU besar, oh ini pasti polyhydramnion. Oh belum tentu ya, belum tentu. Jadi ada beberapa macam. Untuk tata laksana tentu berbeda-beda ya, sesuaikan dengan penyebabnya. Saya tidak akan bahas satu persatu karena memang berbeda-beda secara spesifik ya penyebab-penyebab ini ya. Contoh misalnya katakanlah polyhydramnion, maka tata laksananya apa? Ya tergantung penyebabnya. Kenapa polyhydramnion? Kalau kehamilan kembar, ya kita USG, kita tegakkan diagnosisnya kehamilan kembarnya memang presentasinya apa. Mungkin ini juga akan mempengaruhi juga dengan proses persalinan dan sebagainya. Makrosom itu juga kita kita tata laksana sesuai dengan usia kehamilan dan tentu juga akan mempengaruhi proses persalinannya ya. Tumor intraabdomen misalnya katakanlah ada kista, ada miom, nah itu juga tata laksana juga tergantung juga ukurannya, ada keluhan dan sebagainya. Dan mulai dari dosa tata laksana juga berbeda dengan yang atasnya. Tentu dengan evakuasi ya. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang oligohydramnion kebalikannya. Penyebabnya apa? Ya, kalau kita tadi mengingat ya, terjadi sirkulasi ya antara produksi yaitu yang paling banyak dari urin ya dan resorpsi. Nah, kalau kebalikannya kalau terjadi oligohydramnion, Anda pikirkan berarti proses produksinya ini nggak lancar ini. Contoh misalnya terjadi kelainan agenesis ginjal. Ginjalnya tidak terbentuk atau ginjalnya tidak sempurna terbentuknya pada janin. Maka tidak ada produksi tentunya. Ya, yang nggak ada produksi. Ya, kita cross check kemudian ya. Jadi kalau kita screening dulu ternyata kok ini SDP-nya ya contohnya. SDP-nya ini kok kurang dari 2 nih. Misalnya SDP-nya cuma 1 atau bahkan 0 atau anhydramnion, tidak ada urin sama sekali.
Nah, maka kita harus cross check, jangan-jangan ini ada agenesis renal. Maka kita USG selanjutnya, kita cek lagi renalnya seperti apa, terbentuk apa tidak. Kita bisa cross check juga dari ultrasonografi. Ya. Atau yang kedua, kondisinya obstruksi urinary tract, ya. Katakanlah renalnya ada, dia produksi, tapi di traktus urinarius yang bawah, contoh misalnya di uretra, ya, itu ada obstruksi misalnya. Sehingga yang terjadi vesika urinaria ini bisa penuh, bisa besar. Vesika urinarianya janin ini bisa besar. Karena apa? Karena produksi dari urin. Tapi kemudian karena ada obstruksi, VU-nya, vesika urinarianya ini tidak bisa mengeluarkan mengeluarkan urin ya, karena ada obstruksi. Sehingga yang terjadi adalah tetap dia terjadi oligodramnion misalnya, atau anhidramnion misalnya. Contohnya seperti itu ya. Contoh yang berikutnya adalah IUGR. Ini juga terjadi oligodramnion. Kalau ini adalah tanda-tanda oligo ini adalah sebagai tanda IUGR itu sendiri ya, terhambatnya pertumbuhan janin. Berikutnya adalah kehamilan post-date ya, kehamilan yang memang lewat waktu, itu juga oligodramnion, cairan ketubannya semakin sedikit begitu. Dan yang terakhir adalah ketuban pecah dini ya. Ketika cairan ketubannya ini pecah, salaput ketubannya pecah atau katakanlah merembes begitu, sehingga volume air ketubannya menjadi berkurang. Nah, pada pemeriksaan fisik dari inspeksi kita bisa lihat ya, perut lebih kecil daripada usia kehamilan, dan dari pengukuran ini biasanya TFU-nya lebih kecil daripada usia kehamilan ya, dan TFU tidak bertambah dari minggu ke minggu ya, dan kita bisa tegakkan ini adalah IUGR, dan terdapat air ketuban yang merembes ya. Kalau ini KPD dan bisa dibuktikan dengan kertas lakmus ya. Oke, untuk diferensial diagnosis, satu oligodramnion, yang kedua IUGR, yang ketiga kehamilan post-date ya, atau tadi penyebab kelainan misalnya tidak bisa agenesis renal atau kemudian ada obstruksi di traktus urinarius yang bawah, itu bisa menyebabkan oligodramnion. Untuk tata laksana kembali itu juga berbeda-beda ya, tergantung dari penyebabnya apa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan materi atau sharing terkait kelainan cairan ketuban ya. Jadi ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya, saya kira ya. Apa sih yang menyebabkan itu, kemudian tata laksana seperti apa, karena saya tidak detail jelaskan di sini, tergantung dari penyebabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.